Salam budi luhur, salam jumpa lagi pada mata kuliah kewirausahaan untuk video bagian 12. Di video 11 atau sebelumnya kita sudah membahas tentang bauran pemasaran 4 dan 7P. Nah, di video ini kita akan melanjutkan strategi pemasaran atau manajemen pemasaran yang diawali dengan membuat bauran pemasaran yang baik dengan 4P maupun 7P, yang kemudian nanti pada saat produk yang dihasilkan itu siap untuk dipasarkan, maka di awal-awal di dalam proses bauran pemasaran juga sudah harus ditentukan tentu saja produk ini atau produk yang kita hasilkan itu sebenarnya mau dipasarkan dengan strategi-strategi tambahan seperti apa. Nah, salah satu adalah dengan menerapkan baik produk itu merupakan produk yang sudah existing atau produk yang sudah lama dikenal masyarakat, apalagi produk apabila yang kita hasilkan itu adalah produk yang baru, maka tidak semua produk atau tidak mungkin kita akan menguasai semua pasar. Sehingga pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan produk kita ini kemudian di dalam proses pemasarannya ke pasar yang sesungguhnya. Ada sebuah model yang bisa digunakan, yaitu yang namanya model STP. Model STP adalah tahapan-tahapan di mana sebuah produk akan kita pasarkan dengan melalui proses segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, apabila produk itu sudah ada atau sudah dalam waktu yang lama sudah dipasarkan berhasil dengan baik, maka segmentasi ini tetap perlu dilakukan, khususnya untuk kemudian menjangkau segmen-segmen baru, sehingga pasar yang dihasilkan adalah semakin luas. Nah, segmentasi adalah satu proses bagaimana kita memilih atau memilah ya, dari semua, jadi dari seluruh market yang ada atau pasar yang ada, atau customer yang ada. Sebenarnya ada berapa macam atau ada berapa jenis customer ya, sesuai dengan misalnya kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kebiasaannya atau budayanya. Sehingga segmentasi itu biasanya akan dilakukan atau sebuah cara untuk memilah-milah pasar atau calon customer berdasarkan berbagai hal. Jadi bisa digambarkan seperti ini, dimana apabila semua customer itu adalah sekelompok orang dengan baju warna merah, biru, dan biru muda, maka kita akan coba yang merah berapa sih, yang biru tua berapa, dan yang biru muda berapa. Nah, caranya adalah bisa dengan menentukan ini ya. Jadi segmentasi itu bisa dengan berdasarkan wilayah, misalnya demografis itu misalnya berdasarkan berdasarkan data kependudukan, jenis kelamin, umur gitu ya. Kemudian bisa berdasarkan budaya, bisa berdasarkan faktor ekonomi, jadi penghasilan ya, dan seterusnya. Nah, yang tujuannya adalah kira-kira seperti ini, supaya barang yang kita pasarkan itu kira-kira akan seperti panah yang kita kita bidikkan pada tujuan-tujuan atau arah tertentu, sehingga nanti barang yang kita pasarkan ketika diluncurkan, ketika diterjunkan ke pasar, maka tepat. Jadi tepat dalam arti apa? Oh, dari semua segmen saya pilih segmen yang ini. Kemudian dari segmen ini sebenarnya pelakunya sudah ada berapa, sudah ada siapa saja, dan kemudian kita akan pilih siapa ya,
Tetapi juga dipikirkan juga ketika targetnya sudah jelas, ya, segmen pasarnya sudah jelas, targetnya sudah jelas, bidikannya juga sudah pas, maka tidak boleh atau tidak serta-merta proses pemasarannya selesai. Nah, supaya segmen pasar yang sudah dipilih dan menjadi target itu menjadi customer atau menjadi pelanggan yang loyal, maka kita harus menambahkan semacam pengingat, ya, atau semacam tanda khusus, ya, distancing, ya, dibandingkan dengan produk-produk lain, sehingga barang kita akan selalu diingat, yaitu dengan cara membangun positioning. Ya. Positioning ini sebenarnya merupakan bagaimana produk yang kita pasarkan itu kemudian diingat oleh pasar. Oh, apakah sebagai produk yang paling hebat? Apakah sebagai produk hanya sekedar, ya, kalau tidak ada yang lain baru akan dibeli? Apakah produk kita ini menjadi alternatif kedua? Oh, kalau tidak ada merek ini, saya akan beli merek yang ini, gitu misalnya. Atau tadi menjadi yang ada di dalam pikiran customer. Dari rumah saya pengen beli merek ini, ditawari yang lain saya tidak mau. Itu yang biasanya kemudian disebut sebagai produk market leader atau pemimpin pasar. Kalau yang kedua, kalau merek ini tidak mau, saya punya pilihan merek yang kedua. Ini biasanya disebut dengan positioningnya adalah sebagai penantang pasar. Atau tadi, kalau merek pertama tidak ada, merek kedua yang ada, ya sudahlah, yang ada saja apa, basing, atau istilahnya dalam bahasanya terserahlah, kalau yang nomor 1 tadi tidak ada, nomor 2 tidak ada, saya mau juga yang nomor 3, gitu. Atau kita akan memposisikan produk kita menjadi produk yang kan hanya untuk dipakai satu kali, ya udah beli yang murah-murah, gitu misalnya, beli yang apa, yang yang tidak usah bagus juga tidak apa-apa, sekali pakai aja, gitu misalnya. Ya, itu juga merupakan positioning yang kemudian bisa menjadi juga pilihan dari para pelanggan atau customer. Nah, kemudian dari proses strategi STP ini supaya apa? Supaya nanti proses pembentukan atau pembangunan marketing mix-nya juga lebih mudah. Jadi produk yang dibuat kualitasnya seperti apa, harganya dihargai berapa, didistribusikan melalui channel mana, kemudian promosinya supaya tepat, menggunakan promosi apa, tokoh yang digunakan siapa. Ya, jadi di sana kan ada produk, ada price, ada pledge, ada promotion. Ya, sehingga akan menjadi jauh lebih efektif baik marketing mix-nya maupun strategi STP-nya. Nah, ini STP inilah yang menjadi pelengkap dari marketing mix 4 atau 7P di slide sebelumnya. Semoga bermanfaat, dan pada akhirnya saya ucapkan terima kasih dan salam budi luhur.